Langsung saja kita simak pandangan pertama dari Ustadz Khalid Basalamah. Dan seseorang yang datang di hari Jumat sampai dia datang di ruku rakaat kedua. Kalau misalnya pun dia telat ya, dia lupa misalnya kalau hari Jumat kemudian dia ada kegiatan lalu dia ingat hari Jumat, dia kejar ke masjid. Begitu sampai di masjid pas imamnya ruku rakaat kedua ya, dia sempat takbir, dia ruku, dia dapat Jumat. Tapi kalau imamnya sudah sami Allahu liman hamidah di rakaat kedua, dia baru datang, dia takbir, dia niatnya duhur. Tetap dia ikut sama sholat, tapi dia sudah niat duhur. Nanti dia 4 rakaat, karena dalam hadis kata Nabi SAW, siapa yang mendapatkan ruku dia mendapatkan 1 rakaat, sementara ini tidak dianggap mendapatkan rakaat ya. Walaupun ada pendapat ulama mengatakan kalau dia sempat takbir walaupun sebelum salam dapat Jumat, tapi pendapat yang kuat sesuai dengan hadis Nabi SAW tadi harus sesuai dengan ruku ya. Kalau dapat ruku berdapat 1 rakaat, dan dia harus mendapatkan minimal 1 rakaat. Apalagi hari Jumat ini tidak boleh lalai-lalai, harus betul-betul difokus. Berikutnya dari Buya Yahya. Sholat Jumatnya sah atau tidak. Jadi begini, bagi siapapun yang ingin mengikuti sholat jamaah, beda dengan jamaah Jumat. Kalau anda ingin sholat jamaah, sholat duhur, maka asalkan engkau sempat takbiratul ihram, sambung dengan imam, biarpun imamnya sebelum salam, imam sebelum salam anda takbiratul Allahu Akbar, lalu imam salam, sah sholat anda, sholat duhur. Tapi kalau sholat Jumat tidak. Kalau sholat Jumat anda harus mendapatkan 1 rakaat. Jadi begini, kalau imam ternyata sudah 1 rakaat, sudah berdiri lagi di rakaat yang kedua, kemudian anda ikut Allahu Akbar, anda sempat dapat 1 rukuk kan, sama berarti anda dapat 1 rakaat. Kalau anda dapat 1 rakaat berarti nanti anda melanjutkan sholat Jumat, tinggal nambah 1 lagi. Dan paling terakhirnya adalah waktu rukuk imam rukuk yang kedua, di rakaat yang kedua, waktu imam rukuk anda Allahu Akbar, anda ikut rukuk, berarti anda sholat Jumat saat itu, Jumat anda sah. Jadi setelah anda rukuk tidak sama imam, sujud lagi assalamualaikum imam, anda tambah sekali. Tapi kalau imamnya sudah selesai rukuk yang kedua, setelah rukuk sudah berdiri imam, lalu anda Allahu Akbar, sholat jamaah anda sah. Tapi sholat jamaah anda sah, tapi setelah imam assalamualaikum anda menyempurnakan 4 rakaat sholat duhur, menyempurnakan sholat duhur, tapi niatnya tetap Jumat. Maka ada guyonan, ada sholat tanpa niat, ada niat tanpa sholat, guyonan fikih. Ada sholat, padahal selama ini sholat kalau nggak pakai niat nggak sah kan. Ada sholat tanpa niat, ada niat tanpa sholat. Bagaimana? Ada niat tanpa sholat, waktu itu waktu imam sudah rukuk yang kedua, lalu berdiri imam i'tidal, anda niatnya sholat Jumat, usolli fardhul Jumat, Allahu Akbar, anda niat Jumat, tapi ternyata sholat anda zuhur. Karena apa? Anda menemui imam sudah berdiri dari rukuk yang kedua, berarti niat anda Jumat, pun pada akhirnya anda sholat 4 rakaat sholat duhur. Berarti zuhurnya anda nggak pakai niat duhur, zuhurnya nggak pakai niat duhur, Jumatnya nggak pakai sholat Jumat. Maka ini adalah seperti laghat ya, teka-teki. Apakah kiranya yang sholat tanpa niat dan niat tanpa sholat adalah anda yang melelet tadi, terlambat Jumatan. Imamnya sudah selesai rukuk, anda baru datang, niatnya sholat Jumat tapi anda tidak sholat Jumat. Anda sholat duhur nggak pakai niat sholat duhur. Itu saja, wallahu alam bissawab. Kemudian pandangan Ustadz Mujiman dari Muhammadiyah. Maka untuk sholat Jumat ini pula, kalau kemudian kita ketinggalan hadir sholat Jumat tapi tidak sempat mendengarkan khutbah atau masbuk, maka kata Nabi, man atraka minas sholah rok'atan, barang siapa menjumpai dari sholat tersebut 1 rakaat atau 1 rukuk, faqad atrokaha, maka sungguh dia sudah mendapatkannya. Jadi sudah dianggap mendapatkannya, maksudnya cukup menyempurnakan dengan menambah 1 lagi. Jadi kalau kita hadir di hari Jumat ternyata hanya dapat 1 rukuk, maka dianggap mendapatkan sholat
Jumat. Tentu jangan samakan pahalanya dengan yang hadir lebih awal. Tetapi sholat Jumatnya sah meskipun hanya dapat 1 rukuk. Meskipun begitu tentu pahalanya berbeda. Sehingga ketika dapat 1 rukuk saja, maka hendaknya menyempurnakan menjadi 2 rakaat. Kalau tidak dapat rukuk, apa yang dilakukan? Fal yusalli arba'an, maka hendaknya sholatlah 4 rakaat. Berarti sholat zuhur. Begitu hadir sholat Jumat, tinggal dapat tasyahud akhir. Karena tinggal dapat tasyahud akhir, berarti sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Ya, sholat id. Baik, untuk sholat id itu lebih longgar dengan sholat Jumat, karena dalam sholat id itu boleh dikerjakan di rumah, boleh dikerjakan di tanah lapang, bisa dikerjakan di masjid, dan di situ ketika kita masbuk boleh kemudian ada khotib sendiri, sama keluarganya boleh. Kalau hari Jumat kan tidak boleh. Boleh tidak hari Jumat masbuk gitu khotib sendiri? Tidak boleh. Tapi kalau sholat id itu boleh. Kalau mau mendirikan sholat id sendiri. Tapi kalau sholat Jumat, wah nantilah gelombang kedua. Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak ada gelombang kedua. Jadi berbeda dengan kasus sholat id. Kalau kemudian masbuk, ya cukup genepi 2 rakaat saja untuk sholat id. Beda dengan sholat Jumat. Kita lanjutkan dengan pendapat Ustadz Firman Arifandi. Thayyib. Dalam hal ini ada sebuah hadis ya dari Abu Hurairah yang bunyinya, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'atan minal jumu'ati falyusalli ilaiha ukhra. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan ruku pada hari Jumat, pada sholat Jumat, maka tambahkanlah rakaat yang lain, maka telah sempurna sholatnya. Ini hadis riwayat Al-Hakim. Dalam hal ini Imam An-Nawawi menjelaskan, menerangkan dalam kitabnya Al-Majmu' bahwasanya hadis ini dengan sanad yang sangat kuat. Lalu dilanjutkan dengan sebuah hadis yang lain, man adraka raka'atan minas sholati faqad adrakas shalah. Barang siapa yang mendapatkan ruku pada sebuah sholat, maka ia telah mendapatkan 1 rakaat sholat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Lalu kalau kita membuka kitab-kitab para ulama, dalam hal ini dijelaskan ya bahwasanya wa bihadzal hadits ihtajja Malik fil Muwatta wa Syafi'i fil wa ghayruhuma, wa qala Syafi'i ma'nahu lam tafuthu tilkas shalah wa man lam tafuthul jumu'ah shallaha raka'ataini. Apa katanya? Melalui hadis ini Imam Malik rahimahullah berpendapat dalam kitab Muwatta'nya, dan juga Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya dan juga ulama-ulama selain mereka, bahwa makna dari 2 hadis yang tadi adalah jika seseorang masih mendapatkan ruku, belum ketinggalan sholat tersebut, dan barang siapa yang tidak ketinggalan Jumatnya, maka cukup baginya menyempurnakan 2 rakaat sholat. Ya, menyempurnakan sholatnya menjadi 2 rakaat. Kemudian Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab menjelaskan ammal ahkam, terkait hukumnya, ya hukum dari hadis yang telah keluar tadi, yang kita bacakan tadi. Faqala Syafi'i wal ashab, berkata Syafi'i dan sejumlah sahabat, idza adrakal masbuqu ruku'al imami fi thaniyatil jumu'ati bihaitsu itma'anna qabla raf'il imami an aqallir ruku' kana mudrikan lil jumu'ati. Terkait hukumnya, kata Imam Nawawi, berkata Syafi'i dan sejumlah sahabat,
apabila seseorang yang masbuk ketinggalan sholat tapi masih mendapatkan ruku kedua di mana imam masih dalam keadaan tumakninah, artinya masih ruku sebelum bangkit, jadi masih dalam keadaan ruku, dia masih mendapatkan imam ruku, maka ikuti rukunya. Dan imam belum bangkit, maka orang tersebut masih mendapatkan rokaat Jum'ah. Ya, ketika dia sudah mendapatkan telat, ketinggalan 1 rokaat, masuk rokaat kedua, dia bergabung di rokaat kedua, di mana imam masih melaksanakan ruku dan dia bisa mengejar rukunya. Artinya imam masih tumakninah, gitu ya, masih dalam keadaan tumakninah, belum bangkit, maka di situ dia masih mendapatkan rokaat, 1 rokaat dari sholat Jum'ah. Sehingga apabila imam telah salam, kata Imam Nawawi, dia cukup melengkapinya, ya ini melengkapi rokaatnya untuk bisa sempurna menjadi 2 rokaat. Ya, maka setelah itu sempurnalah sholat Jumatnya. Jadi dia cukup menyempurnakan 1 rokaat lagi, sehingga sempurnalah 2 rokaat sholat Jumat. Tetapi apabila dia mendapatinya setelah imam bangkit dari ruku, sudah sami Allahu liman hamidah, kemudian baru bergabung di rakaat kedua, maka dia tidak mendapati sholat Jumat, tetapi harus baginya nanti ketika imam setelah imam salam, dia harus melengkapi 4 rakaat untuk sholat duhur. Nah, ini terkait kalau seorang makmum ketinggalan rakaat sholat Jumat gitu ya. Jadi sudah masuk di rakaat kedua, dilengkapi dengan 2 hadis yang sudah kami sebutkan tadi, bahwasanya kalau seorang makmum yang ketinggalan tadi masih mendapati rukuknya imam masih dalam keadaan ruku yang sempurna, belum mau berdiri, langsung ikuti. Langsung dia mengejar ruku tersebut, maka baginya sudah 1 rakaat sholat Jumat. Di mana nanti kalau imam sudah salam, ya, imamnya sudah salam, maka cukup baginya untuk menambah 1 rakaat lagi, maka sempurnalah sholat Jumatnya. Adapun kalau ternyata nantinya dia bergabung dalam jamaah, ya, di mana imam sudah berdiri dari ruku dan itu di rakaat kedua, sami Allahu liman hamidah, maka dalam hal ini dia tidak mendapati sholat Jumat. Maka ketika nanti imam sudah salam, dia harus bangkit dan melengkapi 4 rakaat sholat. Yang terakhir kita simak pandangan dari Profesor Dr. Ahmad Zahro. Orang sholat Jumat yang ketinggalan seperti ini sholat makmum, sholat Jumat aja. Sholat Jumat 2 rakaat, karena memang imamnya sholat Jumat, makmum yang lain sholat Jumat, maka ikut aja makmum sholat Jumat. Kemudian nanti setelah selesai sholat Jumat, sholat zuhur 4 rakaat. Tetapi andai kata sudahlah, saya memang telat, niat aja sholat zuhur, makmumnya imamnya sholat Jumat, tidak apa-apa. Dalam mazhab Syafi'i jelas dibolehkan bahwa imam sholat Jumat, makmum yang lain sholat Jumat, dia karena telat nawaitunya sholat zuhur, maka nanti melanjutkannya 4 rakaat. Saya tegaskan dalam buku saya itu bahwa orang Jumatan terlambat sampai tidak mendapatkan 2 khutbah, maka tidak berdosa. Jumatannya juga dianggap sah, karena memang bukan dianggap, Jumatannya sah karena memang ada memenuhi syarat rukunnya, tapi dia tidak dapat 2 khutbah, maka dia wajib sholat duhur 4 rakaat. Tidak telat, tapi begitu masuk khatib berkhutbah dia tidur, dan itu biasanya ampuh itu buat tidur khatib itu. Itu juga gitu, enggak dari awal sampai akhir tidur, atau tengah-tengah khutbah sudah tidur kemudian sehingga tidak dapat 2 khutbah, maka juga tetap sholat Jumat, makmum sholat Jumat, tapi dia setelah Jumat sholat zuhur 4 rakaat. Tidak telat, tidak tidur, begitu khotib naik mimbar dia main WA, SMS, main HP, tidak bisa nangkap isi khutbah, maka dia tidak bisa dianggap orang yang Jumatan secara sempurna, maka dia harus sholat zuhur 4 rakaat. Nah, bahkan ada kok pendapat, sampai hari ini masih ada pendapat, orang sholat Jumat lengkap pun tetap wajib sholat zuhur. Ini saya jadikan pemicu dan pemacu supaya tidak ada orang telat lagi. Soalnya apa? Saya ini khutbah Jumat sekitar sudah 40 tahunan lah ya. Sejak masih mahasiswa dulu sudah payu, khutbah Jumat itu payu.
Sehingga tidak pernah satu masjid pun gak ono sing gak telat, tidak ada. Makin besar masjid makin banyak yang telat, termasuk Al-Qadar dan Nganjuk sana juga. Oh tapi kalau di Nganjuk tidak, di masjid saya, masjid rumah saya tidak ada yang telat. Kalaupun telat masih tetap menangi khutbah pertama, kecuali yang tidak menangi. Jadi ini penting untuk diketahui. Jadi tolonglah. Mengapa? Karena dua khutbah itu yaqum maqaman rakaataini min adz-dzuhur, menduduki dua rakaatnya zuhur, sedang dua rakaat adalah salat Jumat. Jadi genap 4 rakaat. Begitu.